ada gambarnya Saya Pancasila. Abang mau bertanya. Abang bertanya aja ya. Bertanya aja, Bang. Saya kedatangan tamu terhormat, teman-teman, 3 anak Teos dan Teos dalam dirinya ya. Silakan Abang bertanya saja. Ya. Pakai kerudung ya. Oh, ini. Iya, Ini iya. namanya adalah jilbab. Jilbab. Kakak tahu itu waktu 5 September Papa Francisco datang, masih ingat? Itu kakak di mana? Saya nggak ketemu sama Bapak Franciscus, Bang. Itu banyak muslimnya di sana loh, di Gelora Bung Karno itu. Masya Allah. Iya. Bagus dong umat Islam berteman dengan Tuhan dan anak-anaknya. Itu yang merayakan misa itu semua orang muslim, kebanyakan orang muslim. Tepuk tangan untuk orang Islam dulu. Berarti orang Islam ini toleransi banget ya, Bang ya? Mereka nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Itu Rasul yang bekerja. Ya, bahkan dalam Al-Quran dikatakan nabi-nabi itu diutus dari orang-orang yang rajin kerja. Tuhan kalian nggak pernah kerja. Maaf ya, itu fakta. Kedua, Nabi Isa itu adalah orang yang tidak pernah berkata-kata kasar. Tuhan kalian sering kali berkata kasar. Gak enak banget perempuan dikatain dogi gitu ya. Yang ketiga, Nabi Isa itu wajihan fi dunya wal akhirah, diselamatkan oleh Allah, menjadi rahmat untuk Bani Israel walaupun ditolak. Kemudian diutus lagi yang menjadi rahmatan lil alamin. Ternyata Tuhan kalian itu bukan menjadi rahmat, tapi dia datang membawa pedang dan tidak datang membawa damai. Dan memang faktanya begitu, hancur kemudian kampung halamannya hingga detik ini berkecai, kata orang Melayu. Dan juga terkutuk. Itu ya, terkutuk. Kalau Nabi Isa itu wajihan fi dunya wal akhirah, ya, dicintai oleh Allah. Kalau Tuhan kalian itu katanya dicintai Tuhan tapi dikutuk, jadikan dosa. Nggak sanggup saya menyampaikannya. Jadi beda saudaraku. Silakan. Dan oh ya, by the way, kalian menyembah Tuhan kalian dan menurut Islam Tuhan kalian itu nanti masuk neraka, ya. Itu kata Islam. Jadi yang kalian sembah itu bukan Nabi Isa, tapi adalah sosok yang kalian tuduh Nabi Isa. Oke, udah, tapi sudah mengerti. Wah, ini baru pinter nih anak Teos dengan Teos di dalam dirinya tuh langsung ngerti. Beda sama yang di atas, nggak gampang ngerti. Pertanyaan, kamu satu dulu, saya ke Koragula dulu. Satu-satu kalian saya kasih pertanyaan. Saya izinkan kalian bertanya satu persatu. Koragula, silakan brotherku. Jawab pertanyaan kita 3 beruntun. Agamamu apa? Apakah anak Tuhan atau anak manusia? Punya roh Tuhan atau punya roh hantu di dalam dirinya? Silakan dijawab. Koragula. Katolika. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya Katolika. Anak Tuhan atau anak orang? Sama seperti prinsip sama. Anak Tuhan lagi? Punya roh Tuhan dalam dirinya? Sama Oh my God. Saya sangat tersanjung sekali hari ini anak-anak dewa naik ke komal saya berserta dewa-dewanya sekaligus ya. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat dewa. Saya ucapkan terima kasih
kasih buat anak-anak Teos yang telah berkunjung ke room tercinta ini sehingga Unirifa menginjili Tuhan yang oten ya. Karena apa? Unirifa menjawab pertanyaan anak-anak dewa dengan pertanyaan dewa mereka. Baik Ragula, satu pertanyaan buat Anda. Silakan. Bunda Gembala karena memang speechless ya. Tepuk tangan buat Bunda. Yang Karifa pakai itu yang hitam itu namanya apa ya Kak? Apa sih? Itu yang hitam itu. Yang mana? Yang Hah? Kaba ya, Kaba atau apa? Ya. Ya, kerudung ya. Oh ini. Iya, Ini iya. namanya adalah jilbab. Jilbab. Kakak tahu itu waktu 5 September Papa Francisco datang, masih ingat? Itu kakak di mana? Saya nggak ketemu sama Bapak Franciscus, Bang. Itu banyak muslimnya di sana loh, di Gelora Bung Karno itu. Masya Allah. Iya. Bagus dong umat Islam berteman dengan Tuhan dan anak-anaknya. Itu yang merayakan misa itu semua orang muslim, kebanyakan orang muslim. Tepuk tangan untuk orang Islam dulu. Berarti orang Islam ini toleransi banget ya, Bang ya? Mereka nyanyi Kristus di patung Bunda Waduh, Maria. berlebihan sekali sih. Kakak lihat Kalau di gitu berlebihan patung kali, Bunda Bang. Maria, ada gambar Saya Pancasila. enggak, Abang mau bertanya. Abang bertanya aja ya. Bertanya aja, Bang. Saya kedatangan tamu terhormat teman-teman, 3 anak Teos dan Teos dalam dirinya ya. Silakan Abang bertanya saja. Waduh, banyak sekali saya dikerubutin anak-anak dewa dan dewa-dewanya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Room ini sungguh luar biasa. Kedatangan Tuhan Kristen dan anak-anak mereka. Selamat Waduh. sore. Hai, selamat sore. Silakan dijawab 3 pertanyaan beruntun. Agamanya apa? Apakah anak orang atau anak Tuhan? Apakah punya roh Tuhan dalam dirinya atau tidak? Silakan dijawab 3 pertanyaan beruntun ya biar kita Ya, tahu. saya anak saya Kristen, anak Tuhan Yesus yang hidup dan yang benar, Allah yang benar. Nah, saya cuma Mari mau jawab dulu kakak. Pertanyaan Alisa jawab bentar Koragula. Alexa, roh Tuhan dalam diri Koragula dengan roh Tuhan dalam Dan Alexa perayaan jangan misa itu berantem ya. kebanyakan muslim di lapangan Gelora Bung Karno itu. Saya nggak ditanya. John Wick sabar ya. Aduh, roh Tuhan sabar dong. Roh Tuhan dan anak-anak dewa sabar dong kalian. Iya. Udah gue malah dikerubutin. Iya. Sabar semua, sabar. Tenang. Selesai. Tepuk tangan dulu, Gak? Tenang. Sabar. Aduh, mudah. Aduh, sabar. Semua Udah nggak muslim enak hati itu nih. nggak pakai kerudung. Iya, nanti Mereka Bunda rakyat injili satu-satu, antri. Bang Koragula sabar ya. Aduh, susah ya ternyata nenangin roh Tuhan dalam diri mereka. Bang Koragula, pertanyaannya apa, Bang Koragula? Saya mau itu Kak Arifat coba jawab itu kenapa itu waktu Papa Francisco datang di Jakarta itu yang dia merayakan misa itu kebanyakan orang Islam. Karena orang Islam toleransi, Bang. Oh gitu ya. Iya. Terima kasih Bang Koragula. Nanti Abang standby Banyak dulu yang ya. diminta berkat. Anak-anak Tuhan dan Tuhan dalam dirinya tolong kalau nggak ada makanan di sini makan di rumah masing-masing ya. Saya nggak enak Kak ya. Aduh, Udira, saya dapat jangan Aduh, terlalu John memuji Wick. Islam. John Wick Itu coba ini pasti. coba kakak Bang buka Koragula. di YouTube. Iya, nanti Bang. Saya di sini disuruh bertanya aja. Teman-teman tenang. Aduh, nggak enak hati nih. Terima kasih buat anak-anak dewa dan dewa-dewanya yang sudah datang ke sini, telah berkunjung ke room Unirifa. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat dewa. Baik, Alexa, pertanyaan terakhir belum dijawab. Alexa, pertanyaan terakhir belum dijawab. Kamu punya roh Tuhan dalam dirimu atau tidak? Ya, saya punya Roh Kudus dalam diri saya. Ternyata Nah, maksud kita saya gini, kedatangan anak yang dewa dan Kristen- Tuhannya lagi. Bentar, saya lagi seneng nih. Yang Alexa, sabar Kristen ya. kita turun Baik. aja, biarkanlah dia Aduh, ini penuh dengan Tuhannya kejahatannya ya. Siap. Kalau kita Kita turun semua. Dia Kristen. akan Siap. biarkan dia Iya. Aduh. Oh, jadi tadi roh Tuhan yang ketakutan dengan Tuhan lain yang ada di komal ini, lalu roh Tuhan yang tadi itu menyuruh roh Tuhan ini untuk turun. Oh, gitu ceritanya. Jadi ada roh Tuhan dalam tubuh Alexa, marah kepada roh Tuhan yang ada dalam dirinya jejak emosi, dan roh Tuhan yang ada dalam diri prinsip motivasi, menyuruh roh Tuhan itu turun ke bawah. Kok kurang ajar banget roh Tuhan yang satu itu ya? Kayaknya mencurigakan deh. Tepuk tangan dulu buat Tuhan.
Ya. Hari ini saya sangat bahagia teman-teman ya, karena kita menghargai teman-teman kita Kristen ya. Bang Mesia hargai mereka ya. Bagaimanapun juga ada roh Tuhan dalam diri mereka. Kita tidak boleh menghardik ya. Nanti abang kalau menghardik nanti nggak enak kita. Masa abang menghardik Tuhan? Nggak boleh ya bang ya. Bang Mesia sabar dulu, kita sapa dulu yang lain nih. John Wick, 3 pertanyaan dijawab. Agamanya apa? Ya, Anak Tuhan ya. atau anak manusia? Punya roh Tuhan dalam dirinya atau tidak? Silakan dijawab. Saya teman Muhammad. Nggak, Nabi Muhammad tidak punya teman kayak kamu, nggak mungkin. Karena Nabi Muhammad itu sahabatnya sejaman dengan beliau. Kami umat Islam saja dipanggil bukan sahabat, tapi adalah saudara. Jangan banyak bohong. Masa roh Tuhan dalam diri kamu ngajarin kamu bohong? Karena tepuk tangan dulu buat orang Tuhan. Islam Muhammad itu menjadikan Allah. Tuh kan, lagi-lagi roh Tuhan di dalam dirinya tidak mampu membimbing John Wick sebagai anaknya. Makanya ngomongnya ngelantur, bohong. Ayo, kamu jujur, kamu punya roh Tuhan atau roh setan dalam dirimu? Karena aku bilang saya teman Muhammad. Ya udah deh kalau gitu turun di bawah ya. Oke, kita ada 2 anak Theos dan juga ada 2 Theos yang harus kita hadapi. Itu aja yang penting. Oke, kembali ke jejak emosi. Pertanyaan selanjutnya. Iya, makasih ya. Tadi sudah dijawab pertanyaan pertama, Sama-sama. yang itu tidak akan saya bantah, walaupun Nggak bisa juga. memang dipahami bahwa bersaksi itu tadi menyatakan atau mengakui suatu peristiwa walaupun tidak kita ketahui secara langsung, ya nggak masalah gitu kan. Memang kita bisa berdusta 3 hal, nggak masalah itu kalau nggak tahu. Iya dong. Jadi pertanyaan selanjutnya, Sebentar. Saya harus kasih informasi buat roh Tuhan dalam diri Anda dan anak dewa. Berdusta dalam 3 hal itu adalah ajaran Islam, di mana gara-gara berdusta dalam 3 hal itu, hampir puluhan ribu orang Yahudi diselamatkan dari kejaran anak-anak Tuhan dan Tuhan di dalam diri mereka pada zaman Holocaust. 6 juta jiwa Yahudi, orang Yahudi dihabisi oleh orang-orang yang mengaku sebagai anak Tuhan dan memiliki roh Tuhan dalam dirinya. Ya, dan pada waktu itu yang menyelamatkan adalah Muslim Albania dengan berdusta kepada pemerintah, memberikan dokumen palsu untuk saudara Yahudinya, mengklaim bahwa orang Yahudi itu agamanya Islam supaya tidak dihabisi oleh Nazi Jerman. Jadi memang kami akui, kami diizinkan berdusta untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan negara. Nah, sayangnya saya bingung nih. Orang yang diajarkan berdusta dalam segala hal kok malah mengkritisi kami yang boleh berdusta dalam 3 hal? Bukankah Tuhan Anda juga pernah berbohong? Contoh, Tuhan Anda pernah berkata, waktu dia hendak disalib, lalu dia mengatakan begini, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Coba kamu jawab, kalau itu bukan dusta. Coba tunjukin ayat kapan waktu itu dia ke Firdaus, setahu saya dia mati ke alam maut waktu itu. Coba tunjukkan kepada saya, Tuhan kamu yang mengatakan hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Hari itu sempat di menit keberapa dia ke Firdaus sehingga betul-betul itu terlaksana atau itu hanya omon-omon? Karena dia baru ke surga 40 hari kemudian setelah mati dari kematian 3 hari kemudian. Gimana tuh? Itu baru bohong namanya. Silakan jejak emosi ya. iya. Jadi kalau menanggapi yang Anda katakan itu, di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Ketika dia naik ke Firdaus bertemu Bapaknya di Firdaus, itu Kapan tidak ada itu? dusta di sana. Jadi Ya, kapan dia ke Firdaus? di hari itu juga, di hari itu juga. Mana dalilnya hari itu dia ke Firdaus? Yang di sebelahnya Yesus waktu disalib itu bertemu Bapa di surga. Aku dan Ya, Bapa itu mana, satu. mana dalilnya dia bertemu dengan Bapa itu? Enggak, yang Anda Tepuk tanya tangan ini buat apa Tuhan. sebenarnya? Bertemu Yesusnya atau bertemu tolong gini, Bapa? kerahkan kemampuan roh Tuhan dalam diri Anda untuk menjawab. Saya nggak mau mempermalukan roh Tuhan Anda loh. Serius, kalau Anda nggak mampu menjawab dengan baik dan benar, masa seolah-olah Tuhan Anda nggak memberikan informasi ini kepada Anda? Tolong Sudah tunjukkan saya dalilnya bilang. bahwa yang disalibkan itu bertemu dengan Bapa. Di mana tertulis, saudaraku? Coba saya mau dengar nih di ayat mana nih? Masa roh Tuhan Enggak, nggak yang ngerti? kamu Masa tanya kayak gitu? Yesus berbohong. Dengar dulu. Saya Yang kamu tanya, ini di Yesus yang mana berbohong atau ayat yang di hari sebelahnya itu? bertemu Bapa? Duh ya ampun, makanya dengerin. Nih, saya tuh khawatir melawan orang Kristen diskusi teman-teman. Karena mereka tuh ada roh Tuhan dalam dirinya. Karena kalau saya lawan mereka debat, roh Tuhannya itu direndahkan sama saya. Masa KO roh Tuhannya? Dengarkan anak dewa dan Saya roh nggak Tuhan dalam berdebat, dirinya Pak. ya. Makanya kamu nggak layak debat sama saya. Saya luruskan nih berkata. Karena kamu yang bilang tadi Wahai Yesus anak berbohong. dewa, Makanya saya tanggapi. saya buktikan Yesus berdusta. Bahkan kalau kamu mengatakan kami boleh berdusta dalam 3 hal, saya menciduk Yesus berdusta 3 kali dalam kitabmu.
banyak sebenarnya, cuma 3 kali itu yang lebih sangat eksplisit. Jadi ini kita jadi Yang berdebat sekarang pertama, atau saya bertanya? Oh, saya tidak berdebat dengan Tuhan dan dirimu, anak dewa. Kan kamu sendiri yang bilang, masa? Ya sudah. Dengarkan Kalau itu dulu. perbandingan. Ini Bunda Gembala, apakah? Buktikan Yesus berdosa, baru setelah itu lanjut lagi, Ya, Bang. makanya. Masa dibantu sama Bang Mesia untuk menjelaskan itu kepada anak Tuhan dan Tuhannya nih? Nggak cukup saya sendiri jelasin. Dibantu sama Bang Mesia, harus turun gunung beliau. Jangan dong. Dengarkan baik-baik saudaraku. Saudaraku, anak dewa yang punya roh Tuhan dalam dirinya, tolong, aduh, ini saya bisa ngomong nggak sama roh Tuhan dalam diri? Tolong dong kendalikan anak-anaknya dong. Anak-anak Tuhan, kalian rekam loh. Siapa tahu ini dia kalian bisa menuntut Rifa ke penjara. Biar Kau Mesia, biar Buktikan si Rifa Yesus menjelaskan. berdosa dalam 3 kali loh. Nggak apa-apa, dia calon suami saya. Tenang Kenapa? kalian. Nah, kamu kenapa prinsip? Orang dia calon suami saya kok. Apa kamu? Yam. Tenang kalian. Ini. Saya nggak bawa rumput. Akulah dia. Ya, teman-teman ya, Bunda diurapi sama Mesia ya. Mesia, dengarkan baik-baik teman-teman ya. Pertama, si jejak emosi tadi menuntut saya membuktikan bahwa Yesus pernah berbohong. Saya berikan data. Datanya mana? Yesus pernah bilang begini sama seseorang. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Ini sama kayak Bang Mesia bilang sama aku. Dinda, nanti abang ajak ke mall hari ini. Tahu-tahu nggak jadi ke mall hari itu tuh namanya omon-omon. Nah, Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Pertanyaan Bunda Gembala adalah, di detik keberapa dari pagi sampai malam kembali, Yesus ke surga Firdaus bersama si orang jahat itu, Dek? Silakan, Dekku. Kalau tidak ada, ya itu namanya dusta. Omon-omon. Silakan, jejak emosi dijawab. Gitu. Kalau kami boleh berdusta dalam 3 hal, kalian Tuhannya keciduk oleh saya berdusta 3 kali. Silakan. Tepuk tangan dulu 3 Ya, kali. jadi 1. ini ya. Yang pertama, saya tidak ada menuntut kamu apapun. Itu yang pertama. Jadi kamu sudah berdusta keciduk saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tadi ketika kamu mengatakan, begini. Aduh, saya terpaksa saya nantilah- mute Tuhannya Oten dulu teman-teman. Maaf ya, Tuhannya Oten harus saya mute dulu. Sepertinya Tuhannya tidak bisa dikendalikan. sudahlah, saya permisi turunlah. Nggak ada isinya. Tuhannya Nah, langsung turun. Ya ampun, gak enak saya sama Tuhannya Kristen nih. Maaf ya Tuhannya Kristen, kalian sih ngapain masuk ke badannya anak-anak kalian? Kalau kita ada setan dalam lubang hidung kita, kita mampu mengendalikan setan dalam lubang hidung kita sehingga kita tidak kesetanan. Tapi mereka ada Tuhan dalam diri mereka, Tuhannya nggak mampu mengendalikan mereka. Ini kenapa? Saya jadi nggak enak. MPG mereka ini dia ya. Iya, MPD mereka itu. Jangan ikut-ikutan MPD ya kak. Iya. Oke, si prinsip ini tinggal Tuhan ada satu anak dewa dan satu anak dewa dan Tuhan dalam dirinya satu ini mungkin bisa berhasil untuk menaklukkan saya mungkin. Ya silakan pertanyaannya. Oke, sekarang kau jelaskan dulu Rifa. Tadi kau bilang Ya. Yesus itu masuk neraka. Mana dalil datanya dari Sorry Alkitab? bang, turun aja bang, turun Ini aja. siapa yang naikin ini? Kalau Oh, iya, kita iya, naik, iya. dia Ini puas. Vina begini. Biar dia Udah, kau bisa jawab nggak Rifa? Apa? Ya udah, kalau Yesus mati 3 hari itu dia kemana? Ke surga atau ke alam maut? Alam maut, Ya udah, alam maut itu surga atau neraka? kuburan, alam kematian. Oh jadi Yesus di kuburan doang 3 hari doang, ngapain di Yesus situ? dikubur. Lah terus dia diam aja di kuburan? Emang alam maut itu neraka? Pandangan apamu? Nah, saya justru nanya, saya nggak Kecilmu. tahu emang alam maut itu apa? Alam kematian kan? Kau bilang maut itu neraka. 1 Petrus pasal 3 nomor 18 sampai 19. Kristus dalam roh, Enggak. ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara. Ini penjaranya ada di mana nih? Di surga. Menurutmu di Penjara. mana? Iya, gue nanya, kan lu kan ada Tuhan dalam dirinya. Ya gue kan ini bukan kitab gue. Apa sih? Kalau orang salah itu masalah. dipenjarain itu neraka, Bang. Tepuk tangan. buat Mana Tuhan. data? Yesus masuk neraka. Iya, ada 3, saya kasih kamu data. 1 Petrus pasal 3 nomor 18 sampai 19. Kristus dalam roh ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Artinya dia tidak ke Firdaus. Maka dia telah memberikan omon-omon saja kepada orang yang mau meninggal itu. Kasihan orang itu di PHP ya. Efesus pasal 4 nomor 9. Bukankah ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, di dalam kubur dia ya.
Kemudian Bumi paling bawah itu apa? kisah Kubur. ya kalau bumi ya kubur ya berarti Tuhanmu main-main di kubur gitu 3 hari itu main di kuburan dia. Itu lambang daripada kematian. Kau Iya, jangan Tuhanmu main di menjengkali kuburan. daripada teks itu. Iya, makanya kalau dikubur neraka. Kenapa sih kok kayak Dek di sini Kubur kan neraka atau Tuhan penjara sih? ngomong. Pusing nih. Kalian Tiga-tiganya nggak kakak. paham makna narasi dari Ya makanya Bible. kamu yang jelasin Coba Roh Adek. Kudusnya jelasin ke Itu. kita. Coba Roh Kudusnya suruh ngomong. Roh Kudusnya jangan kamu yang ngomong deh. Roh Kudusnya suruh ngomong. Diam kalian. Iya baik. Ini Roh Kudus Jadi yang Yesus bicara ya. itu mati. Yesus itu mati dalam kedagingan, tapi rohnya tidak mati karena dia adalah Allah. Oke, daging itu mati, tetapi pada hari ketiga ia bangkit kembali. Lambang daripada bahwa ia adalah Tuhan. Jadi di mana dasarmu kau bilang Yesus itu neraka Bang, ditanya itu penjara, kubur sama neraka itu apa bedanya? Apanya? Maksudnya bagaimana? Kau jelaskan. Jangan kau iya, bonceng. Makanya kan saya bilang gini loh, saya tuh nggak enak sama kalian Kristen itu mendebat karena apa? Ada Tuhan dalam diri kalian. Jadi saya seolah-olah tuh kayak menghargai Tuhan kalian. Masa saya lebih hebat daripada Tuhan kalian? Tolong kondusif ya. Udah, kau jawab. Anak-anak dewa dan Tuhan di dalam dirinya mohon dengan sangat dipasang telinganya supaya tidak salah paham. Dengarkan baik-baik saudaraku, ya anak-anak dewa. 1 Petrus pasal ketiga nomor 18 sampai 19. Kristus dalam roh ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Pertanyaannya, penjara ini kuburan doang atau neraka? Silakan dijawab. Itu aja kok sih ribet. 1 Petrus berapa? 3? 1 Petrus pasal ketiga nomor 18 sampai 19. Tepuk tangan buat Tuhan. Mana nih soundnya nggak ada? Saya baca. Ya. Saya baca ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Di mana di situ dia memberitakan Injil? Coba bilang ayat berapa? Coba kau buka ayat yang kau baca. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Yang mana? Kau jangan mendengar. Sabar kau. Ini nih kalau Roh Tuhan yang ini kita turunkan dulu ya. Jadi beragam Tuhan teman-teman ya. Nah, saya tanya ini, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh. Bentar dulu. Sabar. Ayat ini kan cuma sabar. Saya mohon dengan sangat Roh Tuhan dalam diri kalian ditenangkan jiwanya, karena saya nggak mau ngeludahin Tuhan di sini ya. Bisa tenang ya. Tolong anak-anak dewa, kalau kalian ingin menghormati Tuhan dalam diri kalian, kalau pas kalian mau tantrum, suruh dulu rohnya keluar. Saya nggak enak ngeludahin ya. Nih, teman-teman perhatikan ya. Seluruh umat Kristen ini percaya Yesus itu mati 3 hari. Kau sepakat nggak Yesus mati 3 hari? Hari Kau ketiga jawab bangkit. dulu. Yang saya tanya itu kau sepakat nggak dia mati? Saya tanya kau mati nggak? Dia mati nggak? Nah, kau baca di ayat ke-19. Kau baca ayat 18 dan 19-nya, lalu kau jelaskan kemana waktu dia mati. Duh, ya Allah nih orang memang. Aduh, susah ya ternyata mengajarin Tuhannya orang Kristen ini teman-teman ya, karena banyak bermasalah tadi. Kan ayat kitabmu bukan cuma 18 doang, 18-19 aku bilang tadi. Makanya telinga kau dipasang, Dek. 19. Ya makanya kok telinga Tuhan Bilang ayat dipasang. 19. Kan ini Makanya kalian Kristen-Kristen, ketika kami baca satu perikop, kalian mencret. Di dalam kami baca satu ayat, kalian suruh satu perikop. Ini aku bukakan satu perikop, kau baca cuma satu ayat. Emang nggak ada adab Tuhan dan dewa-dewa dalam diri kalian itu? Kau yang Dan di dalam roh itu caramu. juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Pertanyaan saya, ini penjara ini Firdaus atau neraka? Silakan dijawab. Alam maut. Ya, Kenapa? surga Firdaus. Itu Firdaus nggak? Ya alam maut. Alam maut ya alam maut. Apanya kau? Kau tengok ini, Sama-sama kan? ya.
Ini penjara, tempat tahanan, sarang roh jahat, penghukuman, pengurungan, ya. Dan ini adalah penjara, tempat roh-roh berada. Pertanyaanku, ini termasuk Firdaus atau tidak? Yang penting alam maut. Lihat baca Nah, teks maka original, betul jangan- kan kataku Tuhan kau berbohong? Ya berarti betul kataku. Berarti Tuhan kau nggak Berat Firdaus hari mereka, itu. Artinya benar kata Kamu Bunda kadang Dimala ada tadi yang- bahwa Tuhanmu berbohong karena Tuhanmu bilang hari ini juga kau Tapi bersama jangan mau. Firdaus. Tahu-tahu dia pergi ke penjara. Klaim bilang di neraka. Yang orang-orang yang sudah di neraka mana bisa Ya diselamatkan sudah, lagi? ya Yang sudah di neraka memang ini Tuhan, di ya. neraka. Betul, Tuhanmu tidak mampu menyelamatkan orang yang sudah masuk neraka. Beda dengan Nabi Muhammad yang mampu mengeluarkan orang dari Tidak neraka. bisa Itu masuk beda. neraka. Orang sudah masuk neraka tidak bisa, tidak layak masuk surga Tuhanmu lagi. yang nggak mampu. Kalau Nabi kami mampu. Nah, dengarkan Enggak, baik-baik. Tuhan kami enggak memberitakan Injil di neraka. Iya, Tuhan kamu Tidak. memang tidak mampu. Sudah tek ya, kita tek ya. Tuhanmu nggak mampu mengeluarkan orang dari neraka, tek. Nabi kami mampu mengeluarkan orang dari neraka. Jadi beda kualitas. Nah, kalau kau sudah akui kalau ini bukan Firdaus, maka benerlah kata aku kalau Tuhanmu berbohong. Kenapa? Dia bilang hari itu juga dia kemana? Ke Firdaus. Itu poin saya dengan temanmu tadi, Dek. Lambang Paham? kematian dulu, lambang kematian. Di dalam kematian itu lambang Iya, maut. intinya Tapi Tuhanmu setelah hari itu nggak. itu, Iya. Nah, Mau sekarang pergi ini ke gini. penjara, dia nggak pergi ke itu, ke surga. Ya, artinya gini ya, Bro, saudaraku. Ya, ini Assalamualaikum Tuhan, Tuhan. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentar dulu ya, Bro ya. Dari tadi saya tunggu ini. Dari tadi saya Ya, tunggu kalau ini. ini gini loh, kalau di sini ya, di sini ini harus ikuti aturan saya. Saya nggak bisa dengerin kalian ngomong 5 orang sekaligus. Pasti satu-satu dulu. Ya, saya tanya dulu, kamu itu agamanya apa? Punya roh Tuhan atau tidak? Kamu anak Tuhan atau tidak? Silakan jawab dulu. Oh ya, 3 objek. Ini 3 hal, jawab 3 hal itu. Ya, 3 hal, 3 objek, 3 hal kan. Yang pertama apa? Yang pertama, agamamu apa? Saya agama Katolik awam. Yang Anak kedua, Tuhan atau anak orang? saya anaknya Tuhan Yesus. Punya roh Tuhan dalam dirinya atau tidak? Untuk saat ini saya masih punya roh Tuhan. Oke, teman-teman ya perhatikan ya betapa saya diskusi ini bukan lagi dengan manusia, tapi dengan roh Tuhan bersama Iya, manusia-manusianya. Siap. Siap. Bangga sekali Bunda kalian ini. Iya, semoga sehat. Diskusinya sama Tuhan. Sehat sekali. Semoga sehat, kaya, Oke. bahagia. Ini Pak. Oke, sudah ya. Jadi teman-teman, tadi teman kalian yang sudah kabur ke bawah bersama Tuhan di dalam dirinya udah turun ke bawah ya mencret. Kenapa? Karena malu hati. Menghina ajaran Islam yang menyelamatkan yang orang Yahudi, ya orang Islam Albania itu menyelamatkan orang Yahudi sebanyak ribuan orang karena berdusta dalam 3 hal. Nah, sementara saya membuktikan Tuhan kalian pernah berbohong. Nah, itulah tadi terlibat diskusi dengan si anak dewa yang Bang pernah Enabel, prinsip turun dengan aja. dewa di Nggak dalam jelas dirinya. dia nggak sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Turun saja Bang, nggak sanggup dia. Menghargai kok. Saya menghargai. Saya Katolik awam, menghargai perempuan. Wah, ini roh Tuhan di dalam dirinya prinsip nggak sanggup lagi mengajak roh Tuhan yang ada dalam dirinya untuk turun. Kau nggak sanggup berdebat. Kau Kayaknya lari-lari. kayaknya Setelah kau Protestan yang terpojok, ini nih, kau tanya orang lain. Ya, rata-rata jahat-jahat memang itu. Protestan Kau ya. terpojok, kau tanya orang lain. Udah nggak Katolik jelas. jarang Kau kejam. lupa. Perempuan Nggak, itu orang Katolik ini, jarang saya kejang-kejang memandang- teman-teman. Teman-teman memang saya orang memandangnya- Katolik jarang. Nggak, orang Katolik emang beda dengan Protestan teman-teman. Ini saya yang Ayo bilang sudah ya. kalau gitu, Dek sebentar. Kalau gitu, kalau ngomong dengan Katolik saya turun aja lah. Saya mau ke sauna juga. Orangnya baik-baik Bang. Ngomong santai ya Bang ya. Iya, kalau saya begini, kalau saya memandang perempuan itu karena kalau di keyakinan saya itu ya seperti Bunda Maria kalau perempuan itu. Mantap. Terima kasih, Dek, nggak usah naikin ya. orang yang lain. Ngomong sama dia aja, Dek. Siap. Iya, Ya, Pak Gembala. ya, Dek, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman dia yang bisa intervensi aku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia aku ikut, kalau kalian enggak ya. Oke, Bang Enable ya. Enable ini terima kasih sudah Iya, bergabung iya. bersama kami di sini ya. Sekarang saya sapa lagi nih. Ada Gofur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gofur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Tepuk tangan buat Gofur. nggak apa-apa. Kalau head to head nanti aku di bawah aja nih. Apa, Dek? Kalau head to head aku di bawah aja. Nggak ada head to head, Dek. Kita lagi menghadapi Tuhan. Tadi ada beberapa 3 anak dewa dengan Tuhannya tadi di sini ya. Oh ya siap. Santai deh. Kita di sini kita menjamu tamu-tamu kehormatan kita yaitu anak-anak dewa bersama dewa-dewa mereka. Yang tadi itu dari dewa Protestan teman-teman ya. Karena beda memang.
yang Protestan ini tuh kayak dewa di dalam dirinya tuh kayak agak lebih banyak radikalnya, kayak gampang marah gitu. Kalau yang Katolik ini nggak ngerti, agak sedikit kalem, cooling down gitu ya. Mungkin ini salah satu contoh karena mereka lebih dulu daripada Kristen Protestan. Tepuk tangan buat Katolik dulu ya. Jangan terlalu memuji lah saya orang agama ini. Nggak, tapi saya memang akui, saya punya teman Katolik itu, ada Pak Yohanes, ada Pak Antonius, ada si Carol. Itu kita berteman baik sekali. Ya, tidak pernah kami berdebat kusir. Mohon maaf, saya konfirmasi dulu karena ini kan konfirmasi dulu ranah privasi, ranah pribadi gitu ya. Kalau mencari pengetahuan itu kan kembali kepada apa ya, kepada setiap individu kan, haknya ini apa ya, mungkin salah satu kewajiban setiap individu kan untuk mencari ilmu pengetahuan kan. Kalau berbicara pengalaman itu kan tergantung misteri hidupnya setiap orang kan, entah seperti apa misteri hidupnya Mbak Uni Rifa saya kurang tahu juga. Sudah itu kalau saya melontarkan misteri hidup saya kan mungkin panjang lebar kan, saya kan umur sudah 30 lebih sekarang ini kan, suka dukanya hidup ini kan saya sudah alamin. Kalau untuk untuk solve itu kan solve your problem itu kan, menyelesaikan masalah kan paling kurang kan kita sendiri juga kan begitu. Sudah itu saya mengkonfirmasikan posisi saya kan sebagai tadi mengedepankan jujur apa adanya. Saya seorang Katolik awam, tapi saya konfirmasikan kalau di Katolik itu orang awam itu sangat banyak gitu loh, termasuk juga saya ini. Tapi kalau di Katolik ini, kalau untuk berbicara sekolah juga itu ada yang umum, ada yang spesifik. Spesifik ini kayak seperti sekolah apa ya, kayak seperti sekolah religius lah, kayak seperti seminari. Iya, teologi. Kalau teologi ada juga, jangan lupa juga filsafat. Filsafat ini kan rata-rata orang sekolah seminari, mereka itu belajar tentang filsafat. Mereka juga belajar tentang keyakinan, bukan cuma Katolik saja, termasuk juga Islam itu yang dipahami oleh orang-orang sekolah religius seperti sekolah-sekolah seminari gitu. Kalau saya kan hanya sebatas ya karena kapasitas kemampuan orang tua juga dulu kan, saya kan saat SD juga saya kan sekolah spesifik, sekolah khusus gitu ya, sekolah dasar Katolik. Tapi saya itu kan karena dianggap bodoh atau apa gitu ya, tidak dipilih sama ini kan yang orang rohani ban untuk masuk sekolah seminari kan, akhirnya tidak kepilih. Akhirnya SD-nya SD khusus, SMP-nya SMP umum, SMA juga SMA umum. Tapi kalau kembali yang tadi, karena room ini tadi kan Mbak Uni Rifa tentang Injil ini Tuhan Oten juga, saya juga tidak menjadi tidak menjadi persoalan, karena ini kan ranah pengetahuan kan, sejauh mana menalarnya nanti kan tergantung individu kan, tergantung penalaran setiap orang kan begitu. Sudah itu kalau saya konfirmasikan, saya juga jujur Mbak Uni Rifa, saya juga sekarang ini kalau berbicara di lapangan kan ya, bicara real gitu kan, fakta kan, kenyataan di lapangan, saya itu susah ditebak juga oleh orang kan. Kadang-kadang ada juga teman orang itu Bernard itu Islam, tapi saya kan ini juga saya mau menjawabnya iya Islam juga, tapi pengetahuan saya tentang Islam juga kan tidak memadai kan gitu kan. Tapi paling kurang kan saya kan sharing-sharing sama teman Islam itu kan, dalam artian pengetahuan mereka itu sedikit atau banyak kan saya bertanya apa sih yang dinamakan, kalau dalam saya jujur pribadi itu saya mengambilnya Islam itu secara pengetahuan itu apa ya, ada statement-statement, ada mungkin nanti dikonfirmasi sama Mbak Uni Rifa, sampai sekarang saya itu masih hayati kayak seperti pengetahuan dalam Islam itu kan ada sebuah apa ya, entah isi dalam kitab suci atau di dalam hadis gitu yang mengatakan Tuhan tidak mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Itu yang saya hayati, bahkan saya juga tidak dapatkan di dalam Injil. Kita berkata jujur juga kan gitu kan ya, dalam artian mempertanggungjawabkan kehidupan gitu kan. Ada beberapa pengetahuan kayak seperti tadi itu kan, Tuhan apa ya, mungkin Allah atau bagaimana bahasanya dalam Al-Quran itu kan ya, Tuhan tidak mengubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Itu kan pengetahuan dari Islam kan. Sudah itu ada lagi kebersihan bagian daripada iman. Saya terima gitu. Pertama tadi itu kan Tuhan tidak mengubah satu kaum kecuali kaum itu merubah sendirinya. Itu yang saya implementasikan, yang saya laksanakan di lapangan. Ya bagaimana lagi kalau tunggu orang lain, ya terpaksa saya harus sendiri gitu kan, menghayati dengan ini kan, dengan pengetahuan itu. Yang kedua juga kebersihan bagian dari beriman. Saya ini kan lahir dari Katolik, tapi saya kan begitu di tanah Jawa ini kan
saya ambil yang positifnya, kebersihan bagian dari iman ini seperti apa. Ternyata ada istilahnya sunat. Begitu saya telusuri, itu ternyata bagian dari jasmani kan, jasmani. Boleh katakan kalau kita manusia ini kan ada namanya jasmani, ada namanya rohani, ada namanya finansial kan. Tapi saya ikutin, ternyata benar juga dalam Islam ini kebersihan bagian iman. Akhirnya saya sunat gitu. Saya paksakan ada rezeki, saya sunat, karena itu juga bagian dari kebersihan. Kalau di Nusa Tenggara, saya kan berada di Nusa Tenggara ini, Bali, NTB, NTT. Kalau saya kan berada di NTT ini kan tidak ada kalau di keluarga saya juga ada yang Islam. Jujur keluarga saya itu ada yang Islam, tapi mereka itu di keluarga saya itu mereka itu apa ya? Karena mohon maaf, karena mereka itu kan keluarga saya itu kan banyak yang petani. Akhirnya anaknya mereka itu yang sekolah gitu, ada yang sekolah di Jogja, ada yang sekolah sampai di Mesir gitu kan gitu ya. Tapi kalau untuk pengetahuan kayak seperti yang level paling dalam itu kan kayak seperti ruqyah itu kan belum ada di tempat saya segitu. Sudah itu kalau berbicara sunat, saya masih ingat keluarga saya dulu itu sunat pakai ini loh, pakai bambu. Mungkin ada bambu sudah tradisional itu pakai bambu itu. Tapi saya kan sebagai orang Kristen kan penasaran juga apa ya? Bukan saya mengklaim Kristen, karena saya itu kan masih pengetahuannya masih levelnya rendah lah gitu kan. Akhirnya saya penasaran gitu kan. Akhirnya saya telah gitu, ternyata di dalam Islam itu ada namanya pengetahuan tentang kebersihan bagian daripada iman. Tuhan tidak mengubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Sudah itu istilah syirik itu kan kayak seperti apa ya? Tidak boleh apa ya? Menyekutukan kalau Syirik itu mempersekutukan, ya betul. Ya, mempersekutukan gitu kan ya. Sudah itu kalau mungkin kalau bahasa rohaninya spiritisme gitu lah. Hingga sampai sekarang juga saya secara pribadi juga tidak membantah pengetahuan Islam. Ini berkata apa adanya ya, jujur gitu kan ya. Kalau kita mengarang-arangkan atau saya menambah-nambahkan dosa juga saya kan, apalagi kalau saya menipu di sini kan dilihat oleh orang banyak juga kan gitu. Kita tampil apa adanya, biarlah apa adanya itu yang mengetahuinya kan gitu. Artinya kalau saya secara privasi, saya untuk pengetahuan Islam kalau menurut saya itu masih relevan untuk diterapkan, tergantung kembali kepada privasi pribadi gitu. Siap. Kalau untuk karena saya ini saya konfirmasi dulu, karena pengetahuan saya ini belum sampai ke ranah ranah kitab suci gitu kan ya. Mungkin pengetahuan, mungkin karena sekolah lah, mungkin kan ya, sekolah SMP, SMA, sekolah umum itu kan hanya sebatas itu aja. Kalau untuk itu kan teman juga saya ada 3 orang juga, Pak Ustadz juga sudah, mereka juga, kita ini kan di dunia namanya laki-laki ini kan bertahan hidup ini kan kita harus cari sendiri kan, cari makan nasi satu piring ini kan cari sendiri ya. Mungkin jalani aja dalam artian jangan mungkin saya potong sedikit dulu Pak. Dari apa yang Bapak sampaikan, saya cukup mengerti dan cukup paham. Sepertinya motivasi Anda ke atas dan juga apa yang Anda sampaikan, saya kira saya mengerti. Di sini saya mencoba untuk menganalisa bahwa Anda adalah orang yang menghargai ajaran Islam, itu poinnya ya. Yes, walaupun Anda sendiri ragu untuk mengatakan saya paham tentang Kristen, karena Anda mengaku sebagai orang yang awam di Kristen, itu bentuk bahwa Anda adalah orang yang tidak angkuh, tidak sombong. Saya menganggap kalau dalam Islam itu istilahnya tawadu ya, dan itu adalah ciri-ciri orang yang baik. Nah, dan biasanya orang-orang seperti itu yang akan mudah mendapatkan akses ilmu, karena ilmu itu tak akan bisa didapat sama orang-orang sombong. Karena orang sombong ini adalah orang yang menolak kebenaran, sementara ilmu itu kan berdampingan dengan kebenaran. Nah, jadi kalau yang saya tangkap dari pernyataan Anda dari tadi adalah Anda mencoba untuk menyampaikan kepada kami yang menonton di sini dan termasuk kepada saya bahwa Anda adalah orang yang menghargai ajaran Islam yang menurut Anda relevan atau realistis sesuai dengan fakta-fakta yang kita hadapi setiap hari. Sepertinya begitu ya. Nah, kalau begitu saya menghargai teman-teman Katolik. Kenapa saya tidak pernah mau sebenarnya debat kusir dengan teman-teman Katolik ya, apalagi debat kusir ya, debat biasa aja saya tuh agak menghindar, karena sebenarnya kalian tuh diajarkan di dalam katekismus atau magisterium atau di dalam konsili-konsili kalian bahwa kalian tuh harus patuh kepada katekismus dan juga magisterium. Berarti kalian itu memang, karena kalian punya namanya dogma infalibilitas, percaya atau sepakat saja dengan apa yang diajarkan oleh paus. Maka percuma untuk berdebat dengan orang yang sudah ada parameternya itu. Walaupun nanti kalau kita berdebat itu, berdiskusi itu menambah wawasan ilmu tuh boleh. Nah, kita sapa dulu ada Bang Teguh di sini. Assalamualaikum Bang Teguh. Udah lama nggak nampak.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut nih. Lagi Ini, mantau-mantau Bro. di bawah aja. Lanjut. Nggak apa-apa, sini aja temenin Bunda Gembala dulu. Nanti kita juga sampaikan program Mesia juga akan mau bentar lagi transfer. Jadi Bang Enebel di sini itu saya membuka diri untuk ditanya tentang agama saya. Sebenarnya saya prioritas utama komal-komal di mana saya ada di sana itu biasanya saya pasti awali dengan silahkan bertanya saja kalau awam. Tapi kan abang tadi melihat ada 3 orang tadi yang naik mengaku saya anak Tuhan, saya punya roh Tuhan dalam dirinya. Anda sudah mendengarkan bagaimana mereka berbicara dengan saya tadi? Iya. Tentu Anda sebagai orang yang cerdas, orang yang berpikir, orang yang punya naluri, Anda akan menilai. Anda akan menilai secara objektif bagaimana saya mentreatment mereka tadi. Saya yakin kok, Anda tahu apakah saya ini berniat jahat atau tidak. Saya yakin kalau Anda adalah orang-orang yang betul-betul objektif. Nah, kenapa saya harus terus seperti ini, saudaraku? Orang yang berbuat jahat saja terang-terangan berbangga diri dengan kejahatannya, dan mereka terang-terangan menghujat agama saya, merendahkan agama saya. Mereka seolah-olah bertanya tapi sebenarnya menjatuhkan marwah agama saya dengan ketidaktahuan mereka. Mereka berharap saya ini akan bersikap diam. Tidak. Saya bukan hanya pendiskusi lintas agama. Saya bukan hanya bisa dikatakan penginjil, pemberi Al-Quran, penyampai Al-Quran, penyampai kalam ilahi. Saya juga pendebat. Saya tidak akan mendebat agama kalian karena itu melanggar undang-undang dasar, karena di Indonesia ini diizinkan 4 agama ini, agama Katolik, Kristen, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, kalau nggak salah itu sudah diizinkan ya. Saya tidak mungkin sebagai warga negara Indonesia mendebat kalian. Biasanya kalau Anda jeli melihat diskusi saya, yang saya debat itu adalah pemahaman mereka yang keliru tentang agama saya atau kebohongan mereka tentang agama mereka. Itu yang saya debat biasanya. Ya, mungkin saya konfirmasi dulu sedikit dulu untuk waktunya. Kalau untuk Kristen juga, saya kan SMP, SMA, SD, SMP, SMA umum kan. Saya juga kalau dibilang bodoh juga ya bodoh ya. Kalau dibilang bingung juga bingung. Memang kalau yang tidak bisa tidak bisa dielak dan tidak bisa dipungkiri lagi itu memang Kristen juga bermacam-macam. Variasinya macam-macam, hingga kayak seperti saya umat juga bisa jadi salah satu korban juga. Tapi saya kan merefleksi, merenung juga kembali kepada pendirian kan, begitu kan. Itu dalam artian kalau kayak seperti sekarang ini kan banyak sekali kan mungkin faktor eksternal itu kan, dari setiap aliran itu kan sudah mulai beragam di Indonesia kan, gitu. Apalagi pecah-pecahan yang lainnya kan, begitu kan. Hingga saya sebagai pribadi juga mempunyai tanggung jawab moral juga saya dengan kehidupan saya kan, begitu. Masa saya dengan berbagai macam sekte seperti ini, kayak seperti kerbau ditusuk hidung kan, tidak mungkin kan, sampai kapan seperti itu kan, gitu kan. Itu makanya saya konfirmasikan dunia Kristen itu memang banyak banyak ragamnya gitu. Begitu. Sudah itu Ya, jadi bro, karena saya sudah menangkap dan seolah sudah mengerti lah bagaimana Anda. Kalau gitu saya izinkan Anda mungkin mau bertanya tentang agama saya atau menjelaskan apa yang ingin dijelaskan supaya kita diskusikan, atau mungkin Anda ingin mengangkat satu tema yang ingin kita bicarakan, atau silahkan, karena tetap kita diskusi tetap berjalan supaya siap Bang Teguh. Kalau menurut saya, kalau Islam yang di Indonesia ini, menurut saya ya yang saya alami sekarang ini masih berada di dalam jalur yang baik dan benar kok. Itu menurut saya. Islam Indonesia saya kurang tahu juga ya, maksudnya yang dari eksternalnya itu seperti apa. Tapi kalau untuk Indonesia, saya masih secara privasi, saya pribadi juga, saya sebagai warga Indonesia, karena saya masih KTP Indonesia, saya tetap mengakui Islam di Indonesia ini masih berada di dalam jalur yang baik dan benar gitu. Entah mereka juga dipengaruhi siapa, saya kurang tahu juga. Tapi kalau berbicara untuk perbentengan diri saya, kalau misalnya suatu saat nanti bagaimana gejolak ke depannya, ke misteri hidup kita kan kita tidak tahu juga, ya tetap mengakui bahwa Islam itu agama yang baik, masih berada di jalur yang baik dan benar gitu.
Mungkin Oke. sederhananya seperti itu. Ya, mungkin ada hal yang tentang ajaran Islam yang ingin Anda tanyakan atau ada yang ingin Anda sampaikan, polemik-polemik yang ingin Anda bahas mungkin di sini. Kalau untuk Kalau enggak, nanti med- saya ingin mengajak Anda untuk Iya. membicarakan satu topik kalau Anda bersedia nanti. gitu. Ini begini ya, kalau di dalam peperangan rohani itu kan, kalau berbicara nomor 3 itu kan seks kan, kalau yang keempat ini kan media. Memang media di Indonesia kan pengaruhnya kan besar, tapi sejauh saya melihat itu kan biar pengaruhnya besar, tapi secara individu itu kan, secara pribadinya orang-orang di Islam di Indonesia ini masih self confidence lah, masih percaya diri dengan ini apa yang diyakininya gitu. Tidak Nah, kalau masih Anda sendiri, Anda pribadi, ada pertanyaan tentang keyakinan Islam nggak? Ada sesuatu kayak ajaran yang menurut Anda kayak, ini ajarannya kok nggak bisa dipikirkan secara saintifik atau apa gitu? Mungkin biar kita ulas di sini. Karena saya lebih tertarik teman-teman non-muslim yang seperti Anda ini bertanya saja tentang agama saya gitu. Karena nanti kalau saya yang bertanya nanti, mohon maaf, nanti banyak yang pneumahagios di bawah yang kejang-kejang nanti. Contoh nih, kalau saya bertanya begini, menurut Anda bagaimana pendapat Anda terkait Martin Luther yang mengatakan Yesus berzina 3 kali? Itu pendapat Anda seperti apa? Karena itu memang ada di dalam Bible Talk-nya Martin Luther dan bahkan dikutip kembali oleh Romo Patris Alego. Iya, mengerti saya itu maksudnya itu. Memang kalau berbicara Martin Luther ini kan kita Martin kan kalau Luther. harus kita Martin Luther itu kan kita harus belajar juga tentang privasinya dia kan, pribadinya dia. Dia kan seorang mantan rohaniwan kan. Dia kan dulu kan seorang Katolik, tapi dia itu kan melawan kan dengan apa ya? Kalau di dalam Katolik itu kan ada patokannya itu kan Alkitab suci, tradisi suci sama magisterium kan gitu. Kalau magisterium itu kan istilahnya itu pengajaran yang sudah sah dari Roma itu kan. Tapi dia kan melawan. Kalau sederhananya Martin Luther ini sebenarnya dia itu melawan, dia mau mendirikan ininya dia, dogma barunya dia, pengajaran barunya dia. Nah, Boleh terkait katakan pernyataannya itu di hari di sisa mau meninggalnya, di hari-hari tuanya, dia melakukan banyak sekali tindakan ekstrim. Yang pertama adalah jangan ekstrim, dia membunuh orang juga kok. Itu kalau kita telah kalau itu saya belum dapat literaturnya, tapi dia membenarkan menghabisi nyawa orang Yahudi karena dia tidak melakukan pembelaan terhadap Yahudi yang dihabisi 6 juta jiwa. Maksudnya bahkan dia mempengaruhi Hitler ya. Jadi ada 3 tokoh Protestan yang menggagas kekristenan Protestan di abad ke-16, Zwingli, John Calvin, dan Martin Luther. Yang terang-terangan menghabisi nyawa orang yang berbeda keyakinan itu si John Calvin. Ica Bot namanya kalau nggak salah itu. Ada Servetus juga itu dari kalangan anak-anak Baptis ya. Dan ini dilakukan pada saat itu karena perbedaan tentang keyakinan dan tentang Roh Kudus, tentang Yesus, tentang segala macam. Nah, saya tuh nanya Anda bukan untuk mengadu domba Anda dengan orang-orang Protestan. Cuman kalau kami tuh bersikapnya tuh tegas ya. Islam itu gini, bro. Kami itu tidak bisa dikatakan Islam kalau kami mencampurkan hak dengan yang batil. Artinya, kalau saya sebagai seorang Islam, katakan tidak kepada kejahatan, katakan iya kepada yang benar. Bukan malah dibalik. Nggak ada ceritanya kami berdamai dengan kejahatan. Yang namanya kafarat itu pasti tetap akan dialami. Hukuman itu tetap berjalan. Nah, nggak ada cerita. Hukuman itu di dunia ini bisa dipermudah. Misalnya begini. Ada dulu kisah bahwa seorang sahabat itu pernah bernazar untuk memakan kotoran ketika dia mau minta kepada Allah menyembuhkan orang tua atau apa, saya lupa diksinya. Intinya ini Allah berikan hukum yang lebih mudah gitu. Lalu pada waktu dia sudah mendapatkan maunya, lalu dia mau memakan kotoran atau meminum kencing apa gitu kan, dia nggak sanggup melakukan hal itu. Lalu Rasulullah mengganti, ya sudah kalau gitu kamu ambil air, gelas tampung air yang menetes di rumah orang Islam yang tidak pernah sholat, maka itu sama saja kamu minum air kotoran gitu. Nah, artinya diganti, sama seperti kami kalau misalnya diwajibkan puasa, kalau kami sakit kami boleh menggantinya. Di Islam itu dimudahkan begitu, tapi tidak boleh dicampurkan hak dengan yang batil. Nggak ada ceritanya orang benar itu bebas dari hukuman, tetap dihukum, tapi paling nanti kualitas hukumannya mungkin agak sedikit rendah begitu, karena dia sudah melakukan pertobatan. Tapi banyak sekali umat Kristiani yang mengatakan dosa itu bukan dihapus, tapi didamaikan alias ditebus, gitu, dipindah alihkan gitu. Nah,
Sementara Katolik tentang soteriologinya cenderung ke universalis, pada akhirnya semua manusia itu masuk surga di Konsili Vatikan kedua ya, kalau tidak salah. Beda dengan Protestan ini, di mana Martin Luther, Zwingli dan John Calvin itu membawa ideologi bahwa keselamatan itu adalah karena iman saja, bukan karena perbuatan. Ini kan bertentangan dengan Katolik yang melibatkan perbuatan sesuai dengan kitab Yakobus. Mohon maaf dulu Bu, ini saya Bang siapa Unirif. Kalau berbicara tentang sekte tadi itu kan memang kelihatan sekali antitesisnya gitu loh, berseberangan, berlawanan. Ya, berseberang. Berarti Anda mengakui kalau memang Katolik dan Protestan ini bertentangan? Sangat sekali. Bahkan itu faktanya memang jelas sekali gitu loh. Nah, dan Anda tahu tidak, perjalanan kekristenan juga saya lihat gitu ya. Setiap kekristenan Protestan makin menafsir kitabnya, makin muncul denom dan doktrin baru. Contoh, setelah adanya soteriologi Calvinis yang saya ceritakan barusan, di tahun 2004 sampai tahun 2025 ini lagi viral satu soteriologi yang sangat mengguncang TikTok dan gereja. Tahu soteriologinya apa? Iya, tahu. Namanya soteriologi Iblis TV, tahu? Tahu saya. Di mana soteriologi ini datang dari seorang yang mengaku Kristen Protestan dengan mengatakan penyalipan karya iblis. Iya, mengerti saya itu. Memang ini tak apa ya, bukan tantangan sebenarnya. Memang mau dibilang sekte juga tidak, mau bilang apa ya, kayak seperti pecahan juga tidak. Memang ini seperti kata awal saya tadi itu kan muncul apa ya, muncul fenotip di dalam dunia Kristen ini yang kelihatan jelasnya sekali. Parentalnya itu kan kalau kita lihat secara jujur kan ya, parentalnya itu ada di Katolik, tapi pecahannya itu yang melahirkan fenotip-fenotip yang baru sampai tidak bisa terbendung gitu ya, tidak bisa di ini lagi kan, tidak bisa itu terbendung bahkan lagi. nggak nyampe jaraknya antara Martin Luther dengan pecahan-pecahan makin banyak itu nggak nyampe ratusan tahun ke depan loh. Setelah Martin Luther mengajarkan sola scriptura itu banyak sekali denominasi yang bermunculan kan, nggak lama setelah itu. Nah, ini kenapa saya nggak mau debat dengan teman-teman Katolik? Mohon maaf. Kenapa saya bilang nih, kenapa saya nggak mau debat dengan orang Katolik? Katolik itu mereka diikat dengan aturan, harus merujuk kepada literatur yang sudah ditetapkan. Protestan ini kenapa sering saya berdebat? Karena mereka itu yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, yang satu ngomong C. Makanya kami pasti berdebat terus, karena yang saya debat itu adalah kebohongan mereka tentang ajaran mereka. Itu loh bro. Jadi ini saya sampaikan kepada Anda yang terjadi di lapangan. Saya mengalaminya sekitar 7 tahun ini. Nah, ini ya kalau Anda lihat kami berdiskusi, sebenarnya kami tidak menyerang keyakinan kalian. Kami menyerang orang yang salah paham tentang agama kami dan mensiarkan kesalahpahaman itu, dan menyerang orang yang berbohong tentang agamanya kepada kami. Contoh seperti anak-anak Tuhan yang tadi. Saya akui mereka itu adalah orang yang berbohong dan NPD. Mereka mengaku sebagai anak Tuhan, dan kamu lihat bagaimana kelakuan mereka di sini. Itu karena mereka mengklaim tanpa bisa membuktikan, mengaku sebagai anak Tuhan dan punya Tuhan dalam dirinya, tapi kelakuannya seperti apa? Inilah saya mengajak orang lain untuk menonton bahwa rata-rata kalau sudah mengaku benar dan mengaku betul-betul pasti masuk surga, itu pasti akan NPD nanti. Makanya orang seperti Anda insya Allah mudah-mudahan akan diletakkan Allah pada tempat yang benar, karena saya tidak melihat kesombongan walaupun Anda sempat mengaku sebagai anak Tuhan juga ya. Tapi percayalah saudaraku, mengaku yang bukan porsi kita itu adalah bentuk kesombongan sebenarnya. Karena mengatakan yang tidak benar, mengatakan yang benar itu beda. Benar dengan tidak benar itu beda. Kami umat Islam selalu mengatakan kami hamba Allah, karena esensinya kami menghamba kepada Allah. Tapi kenapa saya memantik teman-teman Kristen dengan bertanya 3 hal tadi, kamu anak Tuhan atau tidak? Hanya ingin membuktikan kepada Anda terkhusus kalau Anda yang ada di sini. Mungkin karena ada Anda lah Allah gerakan hati saya untuk menguji atau menunjukkan tadi bagaimana saudara-saudara Anda yang mengaku sebagai orang benar, anak Tuhan, punya Roh Kudus, itu sangat-sangat NPD di sini. Mungkin mudah-mudahan Anda ambil jadi hikmahnya ya. Mungkin terlalu lancang saya bicara mungkin ya, maksudnya terlalu lancang begini. Dulu posisi saya kan sebagai tamu, mungkin saya konfirmasi begini, kalau berbicara yang tadi itu kan maksudnya begini, memang terjadi dulu itu terjadi peperangan juga
dulu itu antara Katolik sama Protestan itu tidak bisa dipungkiri lagi kalau dipandang dari sudut sejarahnya. Terjadi memakan korban itu antara pro Katolik Roma sama yang di Belanda itu gitu kan, yang Protestan gitu. Itu bahkan perang itu perang konyol, boleh katakan mati yang ini kan, yang istilahnya itu sebabnya itu ya gara-gara ketiga orang itu tadi itu, lebih khususnya Martin Luther, karena dia itu kan secara apologetik dia mempertanggungjawabkan secara mati-matian. Kalau berbicara di dalam bro, saya potong bro, di dalam saya potong peperangan, sedikit, bro. Anda ini kayaknya mengambil satu prodi ya, khusus ya, maksudnya mengambil kuliah apa gitu, hukum atau filsafat atau apa? saya sekolah sekolah umat awam aja, saya posisi saya sebagai umat awam, tapi saya kan juga kan kembali tadi itu kan namanya belajar itu kan kembali ke individu kan begitu. Sudah itu Tapi saya memang sama sekali tidak mengambil pembelajaran tentang tidak. teologi ya, tapi Ya, yang tidak, umum saya- aja mungkin ya. Iya, yang umum karena saya juga kapasitas keluarga juga kan gitu. Oh, Sudah iya. itu karena Salam kenal ya bro. Ini baru ini masuk di room saya ya. ya tidak apa-apa juga karena tadi itu kan apa ya, mau dibilang apologetik juga, mereka juga kan tidak apa-apa juga kan, tergantung klaimnya mereka juga kan, tapi Ya, sebagai klaimnya mereka begitu. Saya menghargai klaimnya. gitu. Saya mengikuti klaim mereka. Karena apa? Kita akan melihat realitas klaim itu akan terbukti atau tidak. Makanya saya lihat cuma- tadi bahwa itu hanya klaim cuma semata. konfirmasi aja gitu, konfirmasi dalam artian apa, memang realnya di lapangan itu seperti itu karena berbagai macam sekte, berbagai macam aliran, hingga kalau saya mengangkat kasus begini, Mbak Mirifa gini kan, kayak seperti kasus yang apa itu kan, yang di Sumatera itu kan, yang tempat ibadah itu kan, memang itu kalau saya dulu kan orang kan memvonisnya kan Islam itu kan seperti kecenderungan negatif dalam menilai kan, tapi saya menelaah ke dalamnya gitu, dalam artian begini, inilah sebabnya apa ya, dari sekte sudah itu pengajaran, tapi saya lihat motifnya gitu loh, motifnya dalam artian entah di latari belakang pendidikan apa, entah estet apa itu ya, sekolah tinggi teologi begitu kan ya, sebenarnya kalau menginjak di tanah pertiwi ini, katakanlah di bumi Indonesia ini, kita sebenarnya mengikuti aturan mainnya gitu kan gitu, kayak mendirikan tempat ibadah itu kan boleh katakan semaunya, sekehendaknya sebenarnya kan. Kalau menjamin pasal 29 itu ayat 2 itu kebebasan beragama itu kan paling kurang kan ada ininya juga kan, aturan mainnya kan begitu kan. Misalnya nih, kalau saya misalnya punya 20 juta uang, katakanlah 30 juta, masa enaknya saya membuatkan tempat ibadah kan, apalagi dengan peraturan yang ini kan sekarang kan, berdasarkan hukum kan begitu kan, maksud saya begitu. Memang ini juga sebuah apa ya, dibilang tantangan juga tidak juga, tapi memang inilah hasil dari ini ya, mungkin hasil dari pecahan atau sekte Ini sih atau kalau apa saya gitu. melihat sebenarnya bukan cuman karena itu saja. Kalau saya melihat karena ketidaksanggupan dalam perbedaan aja mereka. Ya, baik Islam ataupun Kristen. Kalau saya nggak bisa harus ini. Kalau saya katakan semua ya, baik di dalam Islam dan di Kristen tuh ada hal-hal seperti itu tuh ada. Saya akui saudara-saudara saya yang di Sumatera Barat itu tidak sedikit juga yang tidak bisa bersikap adil. Bahkan mereka seperti seolah ketakutan dengan orang-orang Kristen gitu. Memang saya akui, mungkin saya akan dimarahi oleh mereka nanti, tapi pada faktanya memang ada. Saya melihat sendiri, saya ada satu grup yang kalau kekhawatiran itu wajar ya, tapi kalau kekhawatiran yang kemudian ada implikasi untuk bertindak sesuatu yang enggak, itu bagi saya enggak wajar. Bagi saya kalau kalian masih selagi ibadah itu is okay, tapi ketika sudah mulai kayak mengganggu orang ibadah atau apa, itu sudah mulai tidak lagi kita benarkan. Artinya gini bro ya, saya ini ingin Anda sebagai Katolik memberikan penilaian juga. Kenapa? Karena memang saya sendiri mengalami perbedaan sikap antara Katolik dan Protestan, satu. Kedua, secara sepanjang sejarah juga perbedaan itu juga ada. Dan yang ketiga adalah kalau Anda melihat dengan seksama, yang paling banyak menghina Islam itu memang bukan dari Katolik tapi dari Protestan. Saya akui itu. Nah, dan juga yang akhir-akhir ini menjadi polemik, membuat polemik dan berpolemik ya rata-rata di antara mereka. Saya tidak mengerti apakah karena perpecahan itu atau karena mereka merasa benar, karena merasa ada Tuhan dalam dirinya masing-masing, lalu pasti karena mereka sudah yakin ada Tuhan dalam dirinya, ketika mereka bicara sesuai dengan pemahaman mereka anggap itu ada bimbingan Tuhan, lalu mereka paksakan ke orang lain sehingga terjadi clash di antara mereka sendiri, apalagi nanti dengan orang yang di luar agama itu.
Nah ini terjadi sepanjang sejarah gitu loh. Nah makanya saya ingin menghimbau Anda untuk berpikir ya, bukan untuk mengajak Anda masuk Islam, tapi berpikirlah bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Pengasih itu sengaja untuk membuat kita bingung, tidak mungkin. Dan di sini sudah ada saudara saya, ada Gofur dan juga Bang Teguh. Di sini saya menjelang maghrib. Mungkin saya serahkan Anda berhandle saya dengan Bang Teguh dan Gofur. Biar Anda ngobrol dengan saya berdua. Tidak mungkin saya tanggapi Bang Teguh dan Gofur ambil alih dulu ya. Ya, boleh. Saya tetap mendengarkan, tapi saya akan ending. Penilaian terakhir saya begini, ini kan close statement kan ya, close statement artian kalau untuk Islam di Indonesia menurut saya sekarang ini masih berada di jalur yang baik dan benar. Dalam artian mungkin kalau ada pengaruh nanti mungkin faktor eksternal ya mungkin ya. Tapi kalau untuk saya mohon untuk untuk teman-teman Islam tetap self confidence, percaya diri dengan dengan diyakini kalau itu masih berada di dalam jalur yang baik dan benar. Sudah itu kalau ada faktor eksternal itu dari luar itu nanti yang mempengaruhi saya kurang tahu juga karena kita kan kurang tahu ke depannya. Tapi bro, boleh saya tanya nggak? Kayaknya Anda dari ranah hukum bukan? Tidak sekolah ini biasa aja. Oh bukan, oke. Lanjut. Gitu. Ya tetap percaya diri lah begitu kan dalam artian ini. Sudah itu pengetahuannya mungkin ada berbagi juga dari saya juga tunggu berbagi dari Islam juga saya itu pengetahuan dari Islam. Jujur secara pribadi. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran Anda. Mungkin bisa ngobrol dengan saudara saya Gofur dan Bang Teguh dulu ya. Karena di sini udah mau menjelang maghrib. Terima saya kasih juga harus ending yang di YouTube. Ya standby saja mungkin ngobrol dengan Bang Teguh. Mereka cukup enak diajak ngobrol kok. Teman-teman yang di YouTube, izin saya untuk close yang di YouTube teman-teman ya. Biarkan ngobrol santai mengalir bersama Bang Eniabau, saudara Katolik kita yang harus kita hargai. Nanti akan didampingi sama Bang Gofur dan juga Bang Teguh ya. Mudah-mudahan terjalin obrolan yang mengedukasi, bermanfaat dan menjalin sisi nilai-nilai toleransi beragama kita. Saya harus menunggu sholat maghrib teman-teman dan siap-siap untuk wudhu juga. Saya close cam, nanti Bang Teguh dengan Gofur yang menemani Bang Eniabau untuk terima kasih Mbak Uni Reva. Lanjut ya Bang Teguh, Gofur, monitor. Ini aman. Lanjut. Sebagai tamu ya. Nah tadi aku mau nanggapin ini sih yang masalah Uni bilang itu, yang masalah yang di kejadian di Padang itu ya, yang pembubaran gereja itu. Sebenarnya gini loh Bang, aku kan kadang ada kenapa hal-hal seperti itu tuh bisa terjadi. Jadi di kami umat Islam itu kadang-kadang ada yang nggak memahami seperti ini Bang. Ini sebenarnya kalau sama orang Katolik sih nggak ada masalah sih, karena Katolik atas yang penting dia Katolik, dia masuk ke gereja mana aja boleh gitu Bang kan? Iya betul kan. Misalnya dia Katolik, dia mau ke Aceh, ada gereja Katolik, ya masuk aja gitu. Nah kadang-kadang di sini aku ambil pengalaman di sini ya, seperti di Aceh ini kan. Ada pertanyaan dari teman-temanku dekatku. Jadi gini, ada gereja di Aceh di sini, kebetulan di tempatku nih ada 4 gereja di sini. Ada 1 gereja Katolik, ada 3 gereja Protestan. Nah mereka kadang-kadang timbul pertanyaan gini nih. Ini ada gereja Protestan nih yang berjejer 3 nih. Pertanyaannya kenapa harus ada 2-3 gereja lagi sementara gereja ini udah ada 1 di tempat yang sama. Nah di situ orang ini timbul pertanyaan. Tapi kalau orang-orang yang sudah belajar, maksudnya kita tahu nih, misalnya kayak gereja HKBP, satu lagi gereja GPDI. Nah orang HKBP ini nggak bisa ke gereja GPDI, orang GPDI juga nggak bisa ke gereja HKBP. Akhirnya buatlah gereja baru, kan gitu kan kalau di Protestan ya. Maaf kalau salah ya dikoreksi. Lanjut. Nah itu yang membuat orang-orang yang tidak memahami tentang hal-hal itu akhirnya jadi timbul pertanyaan nih, loh itu kan udah ada gereja 1, kenapa dia bangun lagi gereja yang lain? Kan gitu, kenapa nggak di situ aja? Contoh kalau kami orang Islam, mau dia di masjid mana aja atas nama Islam ya masuk aja, ibadah aja di situ, nggak ada perbedaan, nggak ada oh ini orang masjid ini nggak bisa beribadah di masjid itu nggak bisa beribadah di masjid yang lain. Nah di Islam tuh nggak ada, sama seperti di Katolik gitu kan, nggak ada perbedaan kan, mau asal dia Katolik mau di gereja mana aja nggak ada masalah kan. Iya. Nah di Protestan ini yang menjadi orang-orang yang di luar kekristenan itu tidak memahami, tidak tahu, akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan itu timbul lagi. Ini kenapa dibangun gereja lagi sementara gereja udah ada, kenapa nggak di situ ya? Nah itulah seperti kejadian di Padang itu. Gereja di sana udah ada 2 gereja, udah ada gereja
HKBP, terus ada gereja apa satu lagi. Nah, yang baru dibangun itu kan gereja GPDI. Nah, GPDI ini yang menjadi masalah. Sementara gereja Katolik, HKBP sama yang lain itu nggak pernah masalah. Terbangun gereja baru lagi, itu yang timbul jadi masalah. Ini kenapa harus dibangun lagi sementara udah ada gereja yang lain? Gitu deh Bang. Lanjut Bang, mau tanggapin. Iya, sudah selesai ya untuk itu, untuk apa namanya, mengangkat itu kan, mengangkut kejadian di lapangan. Memang tidak bisa saudara Tiku, tidak bisa dipungkiri, mungkin tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dielakin lagi. Memang apa ya, hasil dari kembali kepada mungkin pernah saya lontarkan dari parental melahirkan sebuah fenotip, istilahnya kayak seperti ini. Memang tidak bisa dielaki lagi, tidak bisa dipungkiri lagi. Memang ini terjadi, akan benturan boleh katakan sampai selama-lamanya ini, kayak sampai kiamat mungkin gitu ya. Memang dunia Kristen itu kembali apa ya, statement saya itu, dunia Kristen itu banyak sekali alirannya begitu. Apalagi yang dilontarkan oleh saudara Tiku tadi itu, saya bisa tahu persis itu tidak lepas dari ketiga yang pecahan dari Katolik itu tadi itu, Martin Luther sama itu tadi itu, sama ini Nikolaus sama Haskung gitu ya, itu pecahannya dari Katolik itu. Tapi kalau di Indonesia ini kan diterapkan seperti itu, memang sudah pasti terjadi benturan. Tapi mereka kan begini, mereka itu kan mengambil pasal 29 2 kebebasan beragama kan, itu kan pandangan umum kan. Tapi mereka bukan berarti saya vonis sebenarnya ya. Sebenarnya memang apa ya, mungkin kalau saya analogikan gini ya, kalau misalnya kita bawa nasi nih, tiba-tiba nasi ini kan tumpah gitu kan, piringnya pecah-pecah kan ya, mau menyambungkan, mau dilem lagi piring ini yang sudah pecah ini memang sulit, memang saudara Tiku gitu, hingga nanti dari yang seperti dilontarkan oleh saudara Teguh tadi itu kan ada berapa gereja di luar selain Katolik, ada 3 atau 2 gitu kan, hingga dari situ nanti itu mereka melanjutkan, katakanlah ada yang istilahnya yang berpendidikan, mereka melanjutkan sekolahnya ke sekolah yang itu terus, sudah itu mereka melahirkan seperti terorganisasi begitu, maksud saya gitu loh. Organisasi ini bukannya membawa persatuan, tapi membawa ini, maksudnya membawa yang baru itu, karena tidak lepas dari doktrin itu tadi itu kan gitu. Mereka kan yang penting percaya kitab suci aja kan sudah cukup begitu kan, begitu. Sudah itu dalam tafsiran juga itu ambil sepenggalnya, ambil sepintasnya, menjadikan patokan dari doktrin begitu gitu. Hingga memang mungkin secara kesadarannya itu ada muncul suatu organisasi kan. Sekarang ini kan kalau berbicara organisasi ini kan, selain dari Indonesia ini dari faktor di dalam juga kan, bahkan dari luar negeri juga kan membawakan sekte yang baru-baru begitu, karena memang hasil dari perpecahan memang begitu. Karena apalagi di-backingin dengan keuangan yang memadai kan begitu. Macam kembali kepada kasus yang tadi itu kan di Padang tadi itu kan, itu kalau tidak salah itu yang membackupnya itu kemungkinan ada donatur gitu kan, entah dari entrepreneur, mungkin ada yang sudah sukses kan, atau katakanlah atau sudah kaya begitu kan, hingga dia itu ada yang ini kan membuat proposal yang merekomendasi harus buat baru lagi, kayak seperti buat ini lagi, buat apa namanya ya, buat kalau kasarannya buat pecahan gitu, membuat membuat yang baru sekehendaknya dia begitu. Kembali ke ini, free will-nya dia, kehendak bebasnya dia kan, sekehendaknya dia begitu. Yang penting ada uang, tinggal buat yang baru lagi, terserah nanti soal menafsirkan kitab suci begitu. Hingga tidak lepas dari yang ini sih, kayak seperti di itu kan KDM itu kan, ada seorang pendeta itu kan, entah masalah apa kan, dia sujud sampai ke gubernur itu kan, saya kan kurang tahu, ternyata motifnya kan uang juga kan begitu. Hingga untuk mau mengembalikan, untuk kembali ke persatuan memang tidak bisa, memang karena sudah melahirkan itu, apalagi dengan sekolah-sekolah yang istilahnya kan yang dibentengi oleh pengusaha gitu kan gitu. Hingga
hingga untuk terjadi seperti di Padang itu ya pasti terjadi lagi karena mainnya kan uang gitu loh. Iya betul, makanya gini, kalau kita lihat kasus-kasus di Indonesia ini jarang sekali terjadi kasus-kasus yang dengan umat Katolik, itu jarang terjadi karena Ada kayak yang aku lah begitu, tetap iya, ada, kayak tapi aku bilang tadi ada tapi kecil. Karena kalau di Katolik kan jelas, kayak aku jelaskan tadi itu udah ada satu gereja Katolik, ya orang Katolik apa aja ya boleh bergereja di situ kan gitu. Ada nggak, sama nggak seperti Protestan bang? Misalnya kayak Protestan tuh HKBP nggak bisa ke GPDI nggak boleh ke HKBP, atau ke gereja A nggak bisa ke gereja B gitu. Ada nggak yang seperti itu di Katolik? tidak ada bro, memang Kayaknya tidak ada, karena di sini nih, aku kan di Banda Aceh nih bang. Di Aceh ini mayoritas Islam ya di sini. Nah di sini tuh gereja Katolik itu cuman satu doang, satu dia di sini di provinsi kan. Ya semua yang beragama Katolik semua di situ. Nah gereja Protestan ada 3, bahkan sekarang udah nambah satu lagi, 4. Udah 4. Cuman karena izinnya juga ya semuanya beres lah, jadi nggak ada masalah dibangun yang keempat kan. Nah jadi teman-teman yang di sini tuh orang-orang awam yang nggak ngerti tentang kekristenan, jadi timbul pertanyaan-pertanyaan kan, loh ini bahkan orang tuh nggak bisa membedakan antara Katolik dengan Protestan tuh nggak ngerti, karena memang bukan orang yang mempelajari tentang perbedaan agama itu enggak. Jadi aku coba jelaskan kalau Katolik sama Protestan itu berbeda. Ya, tapi saya konfirmasi kepada saudara Tiku dulu, mohon maaf ini kan kembali karena privasi pribadi gitu ya. Saya konfirmasi, ini kan konfirmasi itu kan kayak pemberitahuan. Mereka ini kan di backup oleh orang kaya sebenarnya bro. Iya. Orang kaya, sudah itu orang-orang yang sukses, karena mereka di dalam situ itu kan begini pandangannya itu. Misalnya ya ada saudara nih, katakanlah saya ini si A, ada adik saya, tapi dia berkemauan untuk sekolah, katakanlah sekolah ke dunia rohani gitu kan. Akhirnya saya tidak mampu nih. Nanti kalau ada relasi saya, katakanlah persepsinya kan karena seiman, bisa saja direkomendasikan adik saya untuk ke sekolah ini gitu, sekolah itu. Tapi dia tidak mendalami sebenarnya yang menolong ini, membantu ini sebenarnya dia tidak tahu sebenarnya dalam artian nanti di dalam sekolah ini nanti terjadi seperti apa, dia tidak tahu. Yang penting dia itu. Wah kena ini bang, akun kita bang kena pembatasan bang. Rungkatin aja dulu nih, aku pun lagi di jalan nih. Iya, duduk, ada kena ini. Makasih bang. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.